Bila berbicara mengenai Asia Selatan, terbayang sebuah wilayah yang penuh dengan kehidupan luar biasa, yang sering kali tersingkap melalui peristiwa tak lazim di kota-kotanya. Salah satu contoh nyata adalah Pakistan, sebuah negara yang padat penduduk, dan sering menghadapi tantangan berat akibat isu tersebut, yang berujung pada kekacauan dalam kehidupan sehari-hari. Pakistan, menurut berbagai penelitian dari lembaga-lembaga resmi, menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling tercemar di dunia, dengan masalah kualitas udara yang sangat serius. Negara ini memiliki luas permukaan sekitar 796.000 km persegi, dan dihuni oleh 240 juta jiwa. Untuk memahami kepadatan penduduk ini, bayangkan 240 juta orang tinggal di area seluas sekitar 800.000 km persegi. Meski ada wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi seperti Bangladesh, dampak kelebihan populasi sangat jelas terasa di Pakistan. Salah satu contoh paling menarik dari isu ini adalah Lahore, kota terbesar kedua di Pakistan, dengan populasi lebih dari 13 juta jiwa, yang terletak di bagian timur negara tersebut. Setiap tahun, Lahore bersaing dengan Dhaka, ibu kota Bangladesh, untuk predikat kota paling tercemar di dunia, sehingga Lahore sering dijuluki kota paling berdebu. Jika Anda penasaran seberapa kacau, tidak higienis, dan bising sebuah kota, kunjungan ke Lahore akan memberikan jawabannya. Pada pagi hari, terlihat tumpukan sampah di pinggir jalan tanpa wadah sampah, menarik lalat, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Lebih parah lagi, di dekat tumpukan sampah ini, seorang tukang daging menyembelih hewan di tempat terbuka, menimbulkan kekhawatiran kontaminasi dari gas buang sampah yang bisa mencapai daging yang diproses. Daging yang dijual juga terpapar debu dan asap knalpot, sebuah realita yang harus Anda pahami jika berencana tinggal di sana. Meskipun kota ini kurang bersih, warga Lahore menunjukkan sikap positif. Mereka sering tersenyum dan menyapa saat melihat kamera, mencerminkan keramahan. Sepeda motor adalah alat transportasi utama yang berkontribusi pada kebisingan konstan. Di Lahore saja, terdapat lebih dari 6 juta kendaraan, di mana 4,2 juta diantaranya adalah sepeda motor. Klakson yang terus-menerus berbunyi, terutama saat macet, sangat memekakkan telinga, ditambah lagi dengan bau asap knalpot yang menyesakkan. Kebisingan ini adalah salah satu sumber utama polusi suara di kota. Volume kendaraan yang tinggi tidak hanya menghasilkan debu, tetapi juga melepaskan gas buang berbahaya ke udara. Banyak jalanan yang tua dan rusak, menyebabkan debu beterbangan setiap kali kendaraan lewat, yang berdampak buruk pada kesehatan warga. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa menghabiskan sehari di Lahore setara dengan menghisap sebungkus rokok. Baik organisasi internasional maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan masker saat berjalan di Lahore, mengingat tingkat polusi udara yang 16 kali lipat di atas batas aman WHO. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan, menjaga jendela rumah atau kamar hotel tertutup, dan mengenakan masker ganda saat berada di luar. Indeks polusi udara di Lahore rata-rata sekitar 300 mikrogram, bahkan bisa mencapai 400 mikrogram. Bandingkan dengan kota-kota yang memiliki udara bersih, di mana rata-rata jumlah partikel debu halus di udara hanya sekitar 20–25 mikrogram per meter kubik. Ini berarti, jumlah partikel berbahaya yang melayang di udara Lahore dan masuk ke paru-paru setidaknya 16 kali lebih banyak. Para ilmuwan menyarankan bahwa jika kadar partikel debu halus ini melebihi 50 mikrogram per meter kubik dalam sehari, maka udara tersebut tidak aman untuk dihirup. Setiap peningkatan di atas angka itu secara langsung meningkatkan resiko terhadap kesehatan manusia. Ketika indeks polusi udara di Lahore mencapai angka 400, sekolah ditutup, menyebabkan gangguan signifikan pada sektor pendidikan dan bisnis. Jelas bahwa sangat sulit bagi penderita asma untuk tinggal di Lahore. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 128.000 orang meninggal setiap tahun di Lahore karena polusi udara, banyak di antaranya akibat masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Beberapa warga bahkan rutin memakai masker meskipun pandemi sudah mereda, karena bahaya polusi udara di Lahore jauh lebih besar daripada ancaman pandemi,
yang setiap saat dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang mengancam jiwa. Angka-angka ini adalah laporan resmi, namun diklaim bahwa angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Orang yang tinggal di Lahore diperkirakan memiliki harapan hidup 7 tahun lebih pendek dari rata-rata global. Misalnya, jika harapan hidup rata-rata di negara Anda adalah 70 tahun, penduduk Lahore mungkin hanya hidup sampai sekitar 60 tahun. Kota ini sering diselimuti debu yang menutupi papan nama, toko, mobil, dan produk yang dipajang. Akibatnya, pemilik toko harus terus-menerus membersihkan barang dagangan mereka dari debu, karena jika tidak, debu dapat berubah menjadi lumpur dan membuat produk tidak laku. Lahore juga kekurangan penghijauan. Sebagai kota industri, banyak pabrik penting Pakistan berada di sini, dan bahan kimia yang dilepaskan oleh pabrik-pabrik ini sangat merusak tanaman dan pohon di dalam kota. Kembali ke suasana kota, Lahore menghadapi tantangan besar terkait kebersihan dan sanitasi. Hewan seperti keledai pengangkut sering beristirahat di area yang penuh sampah dan berbagi jalan dengan sepeda motor dan mobil. Pedagang bergantung pada hewan-hewan ini untuk mengangkut barang dengan gerobak roda primitif. Sayangnya, baik keledai maupun hewan liar seperti kucing dan anjing terlihat tidak sehat dan kurus. Layanan kota yang kurang terlihat dari banyaknya bangkai hewan, anjing dan kucing liar yang sering memakan sisa-sisa sampah. Kondisi hidup seperti ini membuat mereka sulit bertahan hidup tanpa sakit. Di atas langit, banyak burung elang dan sejenisnya berterbangan, karena kota ini telah menjadi tempat mencari makan bagi burung-burung liar ini. Lahore bisa sangat memusingkan bagi pendatang baru, terutama dari negara barat. Lingkungan yang penuh dengan pemandangan dan bau tidak sedap, mulai dari kucing dan anjing liar, sisa-sisa dari tukang daging dan nelayan, nyamuk, keledai, hingga tikus mati. Lalu lintas yang kacau dan hujan lebat hanya menambah kesulitan hidup di kota, membuatnya terkadang terasa tak tertahankan. Meskipun penduduk setempat mungkin sudah terbiasa dengan kondisi ini, tapi bagi pendatang baru di Lahore, beradaptasi dengan seringnya banjir dan kesulitan kehidupan kota bisa sangat berat. Ketika hujan, beberapa petani panik berusaha menyelamatkan hasil panen mereka, sementara para pekerja yang pulang dari kantor berjuang menembus kemacetan agar bisa segera sampai di rumah, sedangkan yang lain hanya menunggu badai berlalu. Seperti banyak negara Asia Selatan, Pakistan mengalami curah hujan lebat yang terkadang menyebabkan banjir dahsyat, menimbulkan kesulitan signifikan bagi penduduknya. Dalam hal berbusana, orang Pakistan, baik pria maupun wanita, cenderung mengenakan pakaian panjang. Pria, termasuk orang tua dan anak laki-laki, umumnya tidak memakai pakaian barat seperti celana panjang, kaos, atau celana pendek. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian panjang dan longgar yang mirip gaun mandi. Gaya ini mungkin dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka, karena Afghanistan memiliki kode berpakaian serupa, dan kedua negara telah mengadopsi Islam. Pakaian ini menyerupai variasi warna-warni dari abaya putih yang dikenakan oleh pria Arab, kemungkinan menawarkan kenyamanan dan kebebasan bergerak. Selain itu, budaya alas kaki di Pakistan mungkin terlihat berbeda bagi orang Barat, karena orang-orang di sini sering memakai sandal di jalanan, bukan sepatu kets yang nyaman. Pilihan ini mungkin terkait dengan kebiasaan budaya mereka. Pengalaman di Lahore, dengan segala kekacauan, polusi, dan kesulitannya, adalah cerminan kompleksitas kehidupan urban di negara berkembang. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini, keramahan dan ketahanan warganya menjadi sorotan. Pertanyaannya kemudian adalah, dapatkah kita sebagai masyarakat dunia, melihat situasi ini sebagai panggilan untuk aksi nyata, bukan hanya sekadar tontonan? Apakah kita akan terus abai terhadap dampak lingkungan dan sosial yang terjadi di belahan dunia lain? Ataukah kita akan mulai memahami bahwa nasib satu kota, seperti Lahore, pada akhirnya juga merefleksikan nasib kita bersama?